halaman sedoso mulai niku atasi. Halaman. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sugeng, niku nak wonten tiyang kepengen belajar sholat, niku Nabi namung dawuh, ya wis kon nginep ning nggonku 3 dina. Terus nginep 3 hari itu, setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sausé jamaah tigang dinten, Nabi namung ngendikan ngeten, ya wis sholat wis ngene iku, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini niteni mana hal-hal yang nggak tahu ditinggal Nabi berarti disebut apa? Wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai, kadang boten disebut sunat, termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan, terus NU nganggep wajib. Maksudnya nganggep wajib itu nak ora kunut kok diceng. Sing ora kunut ya koyo nganggep kunut itu kriminal. Nah, sesuai itu sono politik identitas. Niku pun boten ulama niku pun boten niku emosi niku jenenge emosi. Dulu tuh zaman Imam Syafi'i itu kalau sholat di Masjid Abu Hanifah nggih boten kunut. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menyunatkan kunut ndak kunut?" Ikraman li hadzal madhab. Saya menghormati mazhab. Kira-kira cara Abu Hanifah kok jek sugeng salat di Masjid Imam Syafi'i nggih kunut. Nah, itu dulu enggak ada problem karena Nabi qanata ahyanan wa taraka ahyanan. Kadang Nabi nglampahi, kadang Nabi napa? Boten. Sehingga itu enggak ada masalah. Niku penting nggih. Dados aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdholiyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih kalau romyu kan qoblas zawal ya, kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekaliber Sayyid Muhammad mengesahkan romyul jamroh tanggal 11 itu qoblas zawal. Karena memaknai yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu libayanil afdol untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama, akhirnya pernah terjadi tragedi napa Mina. Oh ngoten nggih, kakean di demo niki. Kula pun krasa nek banyak demo niki. Enaknya jadi pendengar ngoten, karek komplain mawon. Panitiane sing nata mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong ora barokah niku perkara niku. Ora melok nata, melok napa? Komplain. Ini ku khas Indonesia, sangat Indonesia. Wong orang alim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, aduhane wong alim bener. Tapi nak salah dikomplain. Tapi nak kula salah insyaallah ora ngarafatan, iki baru kayak Habib Ali. Nggo pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon, insyaallah mboten ngarafatan. Nak rasa blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terangkan ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekaliber Sayyid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdholiyah untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban, terus pas tawaf niku naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik. Ka'bah kredit. Terus nganggo balapan Vespa, paham ya? Nanti koyok teletabis niku cek tuwa. Mergo oleh numpak terus sing cek nom-nom numpak apa iku skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan ulama yang tahu. Ya, itu ulama yang tahu. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi. Yang hampir semua alawiyin, semua ulama pakai kitab Minhajut Thalibin. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah Rasul. Sunah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku atau tidak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampai niru Nabi. Wah, yang repot. Bojo sitok iku Melayu malah aneh-aneh.
Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile abo, ya sakit Habib Ali ya enak gitu. Wong putune kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwun samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi ini wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya? Terus nah setelah sallu kama raaitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken nggih. Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahhudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Makanya gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki nak iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo coba. Ayo dhisik ndi niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nak ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat mek ngadeg dhisik ndi? Lah niat mek ngadeg dhisik ndi? Lho kadane. Itu kabeh sarah darani wis pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik salah. Atau ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoke. Niku pikirane mubalek. Nah ulama mboten mikir ngoten. Jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan. Akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib. Misalnya basuh wajah yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh bareng enggak fair jenenge wong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah atau ora? Enggak sah. Nah basuh tok ora niat? Rasa. Berarti basuh wajah mbek niat. Jare wudu kudu tertib. Lah kok ana rukun bareng. Nah, ulama ngono. Dadi kadang gak dipilihan, kadang salah iku ya ora dipilihan. Kaya kowe dadi kiai ngaji ujug-ujug hadirine wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Nek sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah, yakin masalah. Lha iku ora dipilihan. Dadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki ngrasa dosa, mosok mulang dalamna napa? Anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, orang nurut iku ya dosa, diutus ulama, nurut iku ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nak sampean sing mulang karuan dosa, wong ora iso kok mulang malah hukume jelas. Dadi napa hukume jelas. Cetho. Dari malah karuan, malah penak, sampean penak, hukume jelas. Bon kalau terus nol. Jadi ada satu statement hukum yang memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg, niat,
takbir atau apa bakso wajah niat. Sekarang takbir, takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah nek niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Ndak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umat kok dia ini gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadeg, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tek, usolli fardhu dzuri jek lungguh. Bariku takbir. Takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor 3 ngadeg. Takoki gurumu, "Lho kok lagi ngadeg? Kan nomor 3, Pak." Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan. Makanya ora usah sok suci, hidup itu nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting nggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram ta ora? Haram. Terus mbok gendong, haram ta? Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan fasik motifmu didik apa enak kancanan fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-at-tasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibah tapi sami ya. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnat. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah monggo kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerinnya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah.
Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa gak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah iya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk ya. Awas eling-eling ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya coba? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sampai mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dianggap muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Ndak jawab. Lah anak niate ngopi, mestine kan brewok lah ya di ngopeni kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi enak. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkinnya wong soleh ya cepetnya ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas, wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, mbol kowe semuni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang
fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fayunabi hukum bima kuntum tak malun. Wis engko apa piyambak sing apa menghisab. Pun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasyahud akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar, mau sholat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasyahud akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rada metintang sithik, wah iki gak sah. Gak tau ngaji, kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh, kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursi nenteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau kadang ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbaya ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot, lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas. Yo kok pas. Seru repot. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti iki dados salat iku wa kaifa ada jasa. Dados ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe ya ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdhaliyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben maring husnudzon. Di misalnya orang tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo terus aliran iki. Ojo ngono sik. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Terus umume tiyang digeblek kula nate ora wong gondut. Nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire to bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada. Tapi Pak Ngangan ya ora sopan wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jenengan roh tiyang tawaf ngono semacam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya solusi ke kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek.
Niat khusyuk iki tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kula wis wong khusyuke kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf beb niku tok sak iku entuk bojone wong ya. Dadi ndekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa mboten. Wah ngenyek wong niku ngenyek wong niku. Mboten kula pas iku intenan eling pangeran tenan gak krasa ana sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra pokoke pas iku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fasik ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kula nate dikonco khusuk tenan nggih, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampe ngambung, pas posisi Turki yo, wayu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mulane kata yang haji nangis kan termasuk niku, nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi njan repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji tiyang Magelang khusuke sak pole. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci-suci cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud iku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wong wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusuk. Katoke bakat dadi wali, kok wong khusuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusuk bingung kok ngandani wong khusuk. Ngongkon istighfar ngundekne ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Nggih piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusuk. Ya akeh sing takok sampean gayamu. Aku lho seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku, Beb. Romyu tanggal 11, umume haji Indonesia rak koblas zawal. Melok Beb teng rombongan tiyang niku. Warung tok Mina wonge diding-diding. Iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal? Nabi ku ora tahu. Romyu koblas zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sajane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak. Akhire kula ngomong ngene. Akhire kula dijokno Pak Bak sampe sing ngadepi. Ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe aku. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji oleh jidal akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok.
Kalau di konco ngajak bojo, sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku isu-isu gekno teh sing lanang. Isu-isu gekno teh kopi. Sing di bojo ora gawekno teh. Wong wedok kok apike ngono maksude. Jawabe sing wedok, "Lah piye ijolan?" Dadi wong lanang kok kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok cek apike mbek bojone. Piye Mas, ijolan maksudnya. Wis pancen to, jare amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal, ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum lho. Wes angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Kalau kaji tak rileks-rileks. Tapi ya sono ngono pidato ning Mina ono macam-macam ribet. Itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu cukup watul jabha. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ana sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud dalibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak meraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud sani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza, dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen. Utawa wonge bar digipan yen sikile ra iso ditekuk. Barang mbok amuk, salat kok ujung-ujung bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa al-iftirasu lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fayajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi lagi. Nah kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut, digebut. Wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engkau bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engkau imamnya salam ya melok salam. Itu kecerdasan. Itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu. Agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi. Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi wis pirang rakaat nggih? 4 rakaat. Lah kowe karok kok 4 rakaat nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu udah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan daleme pundi. Oh, belum. Ya mun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal. Jenengan tiyang pundi mboten nate ngertos kula tiyang mriki.
Nggih ngoten riyen. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Inna hadhi salat munajah." Salat iku munajat cung yo. Nak omong-omongan mbek pangerane ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek di penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cung kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi, ya Rasulullah dia punya penyakit sering maling, kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten, sayanhahu ma yaqul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak salat tenan. Tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak salat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkele iku gunane apa kowe salat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok qadar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok qadar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawari ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendekkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al amala. 2 orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya 0-0. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nek ketemu fase kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujug. Mulane kula ora jelas ya perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wau karena ape kancanan wong fasik. Engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au ya'dzib. Dadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran tapi yo potensi disiksa pangeran. Nah delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu.
Nggih, masalahnya kita ndak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kalijaga sing kenale lewat begal dadi wali. Kalijaga kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikai hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan kadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula bilang kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pe baca napa ambles sampai ping 3. Lah iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayah. Barokah salah iku roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ora roh donya iku ora roh. Ana wong saleh sak labah amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al asah ad-dhamm. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqallu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Lan iki sebagai penutup kula badhe cerita kula gadah kitab namine Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asyari. Beliau teman dekatnya Habib, mbahnya Habib Alopnya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi duki Sidratil Muntaha, ya, ketika duki napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ini barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran ya dinego ampun nek Gusti niki. Ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Fa wallah la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah min ahli tauhid masih di neraka.
Nek kados kula yo bingung, mbek wong fasik yo bingung, ape gedeng umat Nabi, ora gedeng umat sing kumat. Ora tau waras. Yo bingung tenan ngadepi wong fasik ku. Gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngerusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampeyan jelas kan akeh sing akrab. Sing bingung kok wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara nu fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung saleh. Ulama ra bingung ya ra pati ulama. Mergo jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong uteke sira. Wis pokoke angel urip iku angel. Lho nak Kanjeng Nabi karwan pinter, ono diwarai pangeran. Sampean sing mari sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong soleh atau wong soleh mbek wong fasik, sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Wong Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sakniki mboten soleh sithik ambek wong fasik ku gedenge ra karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lho gedhe. Mergo beda mazhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawaddud, saling mencintai. Itu soal mangkel ya bawaan manusa lah. Jenenge bar dipisah iku ya mangkel. Duit dikemplang ya mangkel. Itu wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lo kata lo, tiang niku fasik, ketika soleh ku kesolehannya terus over, mergo ngodoi fasik. Sampai kiai ku ya bingung nak didolani wong mualaf ya. Mergo dekne Islam anyaran ya, terus salat ku qobliyah ba'diyah, tahajud duha sampai kiai niku isen mergo wis suwi ra duha ra tahajud. Kiai ana wong fasik tobat ra isen beb rata-rata beb. Isen mboten. Isen biasanya ibadahnya lebih. Ya dadi kiai kan saking suwine ibadah kok kula kan mulai cilik Gus, wis biasa salat iki. Ketemu wong lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan? Aduh, mulane santri ya karena ibadah tenanan, oh wanyaran itu perkara mangkel kalah nopo saingan. Repot. Wis pancen yo repot, urip. Angel ngadepi donya nu angel, wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min umat. Syafaatku iku iso nulungi wong umatku senajan to dosa gedhe. Ya tentu ora kok terus dadi syariat. Ngono dosa gedhe oleh ya pun ngoten. Kowe dosa gedhe sul khotimah taqabbalallahu minna minkum aneh-aneh. Cuma niki kula cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik iku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah iku nganti wong lali jenenge nak Abdullah niki teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengane masjid Kanjeng Nabi. Jadi kadang wong saleh yo lucu ya. Ora para kiai ku gak enak, tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana ngene iku. Dadi ora para kiai ku ora kepenak padahal fasik. Kok tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk mbek Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Binial itu sandal atau apalah wa atrofis siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono iku penuh laknat, ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa? Ini teng Bukhari.
Ini harus saya utarakan, mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbok ora mongke tak omong iki ning Bukhari. Daripada ra roh takok sahih enggak ngono ya. Ya beb di kota iki kene takok sahih ta ora. Nyorok saiki ape dalil lu mikir akhir iki. Wedi dites apa? Kula ya tau dites ngono. Gus hadis sahih ta ora be wong kota. Mbah delok dhewe ya. Kowe iso maca ta ora takok anu. Lah mangkel wong, ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi kono mangkel sik. Daripada dadi udun wis tak omongno. Ngempet nak kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet gitu. Kowe ana wong joget pas selawatan kene ya bingung, mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku pira-pira jogete pas selawatan. Terus takoki hukume piye Gus? Sing jelas ora dihukum polisi kok. Lah ra iso jawab. Wah niki mboten fatwa lho niki guyon mawon. Pokoke iku ra ngono. Niki seksine wonten itratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi ngono niku bingung. Ngono iku mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu sing rodok beling ning bab iku lho Abi. Iki jenenge Nuaiman, Abdullah niki amang apalah. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi senengane nek ora di dhuwit iku ora ana bakul keliling. Ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi. Bariku terus Nabi kok nyongkone hadiah. Bariku bayar Nabi. Bar. Kanjeng Nabi. Nabi ya main semtok. Nabi apian. Mulane ya ahli jajal mesti niru bae tenang ya kapan. Dadi semoten. Lah Nuaiman nu saking nakale niki cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ana ad-Dharir tiyang niku wuta. Wuta teng masjid, takok. Nggon uyah iku ndi? Dituntun mbek Nuaiman, seneng kene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutuk. Dekne krungu nak diancam ad-Dharir wong wuta. Hari ketiga digandeng meneh, Beb. Kowe kepengin roh ketemu Nuaiman. Yo endi wonge tak duduke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman isih salat. Iki lho Nuaiman. Kuat dhuwur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi lu bodoni pertama wis fatal, kedua luwe sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku dawuhe Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kula masih ingat betul takbir di Ihya. Saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya. Mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lo kata gak misalnya preman-preman ketemu Kiai nyucup, ketemu Habib nyucup, kata enggak? Gak ada. Diarani preman, mbek Habib tua dem nyucup, ya nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat iku konroan. Resi daleme Habib wali, oke wis suwanen. Asal kon aja kon salat. Jadi artinya apa? Ya unik. Tapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Wong kula sering ketemu preman nyucup wong tua-tuanan nyucup. Tahu salat tenate. Tapi kula suwen Gus jenengan piye bingung gak. Mula nate diceritani preman iki kisah nyata ning kapal pesiar. Preman sugih ning kapal pesiar. Niku tukaran kalian tiyang cerita kula berjotosi tiyang. Kena apa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ana Jumatan. Lah ada orang yang enggak Jumatan itu gak terima mergo dadi birisik. Wong hiburan kok ana apa? Jumatan. Lah pas gremeng iki dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok dienggo Jumatan berisik. Ngene iki kudune ora usah Jumatan, wong hiburan kok ana Jumatan. Dicuwot to sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok joto? Lah aku ora Jumatan lah ora trimo ana wong nyek Jumatan. Fasik Indonesia iku pusing mikir.
Kathah sing ngono. Wah, akeh. Pokoke Indonesia aku bingung, pengamat tuh pusing kowe. Yo bangga cerita kula bangga. Lah jajal lho, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat tuh trimo ta ora kira-kira? Gak trimo. Wis pokoke unik Indonesia. Pun kula terusaken ya, dados ketika Nabi sungkeman teng kene mengke niku wonten teng crita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran nglafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak nggih derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu meskipun berstatus sebagiannya sunnat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan sallallahu Muhammad assalamualaikum yo kenemenan bakhil yo napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud. Ndak usah seperti itu karena di lafat-lafat itu ada lazzatul ibadah, ada lazzatul khitab. Jadi ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa? Muntaha. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmate Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak saleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan, saleh rapati tenanan. Sakjane sing penting saleh tenanan. Donga biasa wae, anggere kowe saleh otomatis wong sak donya ndongakno kowe. Mergo assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi saleh se engko malaikat hamalatul arsy, para nabi, para wali ndongakno kowe. Kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge, maksudnya saiki ora timbang saleh kangelan jenakno sholihin ae kok repot. Suwen soleh langsung kesuwen apa? Jenakno napa? Atus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ragus. Ning pondok ora untuk dinyek, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ra tau diceluk Gus. Anake jenakno Agus tok. Ben diceluk Gus. Dadi ora usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Itu solusi terbaik cara niki kula tabarruk mbek kula waca nggih niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Nggih kula waos mawon mergi kitab niki duwete ulama-ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdul Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Barojak. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu nggak ada masalah saling apa menghormati. Kula waca ya. Niki halaman mun dirungokno mawon 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temen iki manane khaluqa niku wis napa ringsek napa cara kudus napa wis rada amah niku memet jaddadu. Ketika agama sudah mulai agak masalah jaddaduhu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu bara'atan li sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil jong lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafatkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkane Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallim. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wazkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila matyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan nak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Dan di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan? Tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi.
Tidak semuanya dhimmi, tidak semuanya mu'ahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau dhimmi ya kita bina. Kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi mun pensiun mun mboten niku mun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusyuk-khusyuk, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini mau wedok buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Waktu itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kayak muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku podo repote. Podo repote ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lho nggih kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. Malayut roku kulluh layut napa malayut roku kulluh nu layut roku napa
Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana, summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqtulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya tuh pernah loh debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh kata gitu. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia mahuwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir faham apa tidak faham? Tibi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likanya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu apik nak menawa nang andani terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Wah ya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cong, kowe mbek bojomu jogeman naboki."
Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, Pak Yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu. Nggih Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui. Mereka pikirane sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka. Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imro'ati fina hari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat ya hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh Ashabus Sunan. Oke, riwayatnya agak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syar'iin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Kan ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau Kiai Kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak melaku-melaku jogeman delok wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat. Bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 100.000, cung gue tuku es, terus gue mendingan nak ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es. Lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak mbah ngekeki putu cung 100.000 gue tuku es. Cara wong kuno. Nah, maksudnya gue pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat ya? Fi nikahin wahid, nggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai ngumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga tidak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u binal ukhtain ila ma qad sal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u binal ukhtain, termasuk ngumpulkan cucu dan mbahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, pasti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antas mau final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap tuh. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qur'ane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane, kok aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah udzurin syariyin terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biguri udzurin syariyin. Karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara mazhab Maliki, tapi kita alhamdulillah mazhab Syafi'i, ya, sangat-sangat Syafi'i. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'i. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya Maliki. Ya, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i, itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, ada apa itu namanya, ada fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya itu termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis. Korbannya orang Islam tuh kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir, jelas kuliah ajuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti.
Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Jaa Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya ada Bakar. Karena Jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi, itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka, artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Ini gua Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita. Setelah dia alhamdulillah macam-macam awalul ma'anab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu syaibatul hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Saat terus ibnu Kusoyin, saat terus sumiyah bi Kusoyin litaqosi fi biladi kudu'atal qosiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wahmun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang di soal Muhammad itu, kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu saking gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka, sampai ada bayinah. Bayinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya,
Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hai kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung mat, ya udahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatonah, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastiawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, gabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang. Jadi annal mu'jizati pakai jamak muannas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisyatan, bersifat fisik. Tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena qoti soleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar. Li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi. Wal ladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya, bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak, misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban, bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama
Komariah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriah, apa Samsiyah sama apa? Hijriah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Komariah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya? Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya saya Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah-mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu.
Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet macam-macam lah itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta yang mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham. Dengan logika itu faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza. Karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Gak apa pembantu ngono. Lah pembantu saja kamu tidak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah, kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in, enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah, anane ngrepoti tok. Ainama yuwajjihu la yati bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini, anak-anak saya ajari fikih, kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos.
Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab siyal namanya. Di takrib ada kitab siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodaqah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing, waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal itu, Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim.
Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyaleng, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansari itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Ya, harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berarti. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Baha. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kalau tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu, sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapati suka. Tapi barokah, tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak terima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat kemudian juga digauli orang Islam?
yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam. Kok kayak garong? Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika